Selamat berjumpa dengan Kompasospo. Ada 3 orang baca pres yang diusulkan oleh partai-partai politik di Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, Bapak Ganjar Pranowo, dan Bapak Anies Baswedan. Ketiganya tentu punya semangat untuk memenangkan kontestasi Presiden Republik Indonesia 2024. Karena jika terpilih tentu akan mendapatkan privilege, keistimewaan sebagai orang nomor 1 di Indonesia, status sosial naik, ekonomi, keamanan terjamin dengan adanya pas pampres dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang diperoleh jika orang menjadi atau terpilih menjadi orang nomor 1. Tapi bagi rakyat yang akan memilihnya, tanya kepada diri kita, rakyat sendiri, apa keuntungannya jika kita ikut pemilu, baik dalam pemilihan presiden maupun wakil rakyat di parlemen. Jadi kalau kita ikut pemilu hanya untuk memilih orang, ya percuma saja, kan? Makanya akan salah jika rakyat dalam pertimbangan pertamanya adalah memilih orang tanpa tahu apa yang menjadi visi misi niatan dari para calon pemimpin tersebut. Istilahnya sama dengan membeli kucing dalam karung, gak tahu kucing apa. Ini sama dengan kita memilih orang tetapi tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang itu, oleh calon pemimpin itu. Percuma saja, ya kan? Justru kita dilibatkan di dalam pemilu adalah untuk tujuan kita sebagai rakyat. Mau apa 5 tahun ke depan? Tiap orang pasti beda-beda. Yang sekarang masih nganggur tentu punya keinginan untuk mendapatkan pekerjaan. Bagi yang sedang merintis usaha kecil, tentu ingin mendapatkan kesempatan meningkatkan omset atau usahanya semakin berkembang. Bagi petani, tentu ingin kehidupannya pun lebih baik dari sekarang atau dari sebelumnya. Nah, kalau misalnya seorang ataupun masyarakat yang masih nganggur, ini salah satu contoh saja, ingin mendapatkan pekerjaan, maka memilih pemimpin bukan karena tampilan, bukan karena kualitas pribadi, ya kan? Tapi apa yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Kualitas pribadi itu menjadi syarat pertama, syarat utama. Tentu ketiganya punya kekurangan kelebihan. Tapi itu sudah dipilih oleh partai politik sebagai orang yang baik-baik. Orang yang baik itu kan banyak. Dipilih yang baik atau yang terbaik, tapi belum tentu yang kualitas pribadinya baik sanggup memberikan solusi bagi masyarakat. Orang jujur tidak langsung otomatis mengangkat derajat masyarakat karena kejujuran untuk dirinya sendiri dulu. Tapi tentu kita butuh orang jujur. Itu kualitas pribadi. Ya kan? Jadi syarat pertamanya kejujuran, amanah. Itu syarat pertama. Tapi tidak semua orang baik layak jadi pemimpin.
Banyak orang baik, banyak orang baik. Tetapi tidak semuanya bisa memimpin. Nah, untuk mencari pemimpin, tentu yang memilihnya rakyat. Dan rakyat harus berpijak pada apa yang diinginkan. Bukan siapa dulu yang akan memimpin. Karena kita belum tahu apa isi kepala mereka. Nah, kalau kita sudah menentukan keinginan kita, nanti siapa dari ketiga calon itu yang menawarkan program yang sesuai dengan harapan kita. Misalnya, yang belum punya pekerjaan, pilih siapapun dia yang menawarkan, ya kan, punya program, rencana untuk memperluas lapangan kerja. Programnya, bukan janjinya. Bisa saja semua kandidat juga menyampaikan, kalau saya menang, saya akan mengurangi tingkat pengangguran. Tapi caranya gimana kan? Pasti tiap orang harus berbeda. Kalau cuma begitu semua orang juga bisa mengatakan. Nah, disinilah rakyat harus juga pandai memilih. Mana yang programnya bisa terukur. Misal ini. Kalau saya menang, saya akan membuka lapangan kerja di tiap kecamatan, minimal bisa menyerap 50 orang per tahun. Sesuai dengan karakter wilayahnya. Di daerah pertanian akan dididik orang-orang pemuda-pemuda yang bisa mengembangkan pertanian di tempat itu. Jika daerahnya daerah kerajinan, industri, maka di situ akan dibuatkan tempat usaha untuk mengembangkan kerajinannya. Minimal 50 orang per tahun per kecamatan. Nah, kan targetnya bisa mengukur. Kalau kita tanya, sebenarnya tidak perlu nanya, lihat saja di kecamatan, cari informasi udah berapa orang dalam setahun yang terserap. Tapi kalau cuma janji, kita susah mengukur. Kalau saya menang, misalnya, kalau saya menang, maka akan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Udah segitu. Terus kita ngukurnya gimana? Kalau ditanyakan ke kandidat, misalnya kalau sudah terpilih, katanya mau mengurangi pengangguran. Oh iya, sedang. Di mana? Di Irian. Kan susah kita ngukurnya. Di Sumatera. Tapi kan di daerah kami belum. Ya bersabar, nanti kan kita bertingkat, berangsur-angsur. Susah ngukurnya. Tapi kalau punya target, tiap kecamatan saya usahakan minimal 50 orang per tahun bisa terserap ke dalam pekerjaan. Ukurannya per tahun ada, jumlah orangnya ada, daerahnya per kecamatan ada. Jadi kita bisa mengukur. Itu misalnya ini program kerja gitu kan, program kerja. Bukan janji politik. Nah, kalau itu sudah terbentuk dalam pola pikir kita bahwa kita ingin seperti itu, maka pilihlah calon pemimpin yang bisa menyelesaikan permasalahan kita. Kalau yang sedang merintis usaha, cari juga calon pemimpin yang menawarkan solusi bagi pengembangan usaha kita. Bukan katanya, tapi apa yang disampaikan oleh mereka, program kerja atau bukan. Jadi kita tidak memilih orang dulu, tapi memilih apa yang kita inginkan, barulah disesuaikan dengan siapa yang menawarkan solusi. Nah, dari ketiga calon, saya belum melihat satu orang pun yang menawarkan program kerja. Baru pencitraan saja. Saya orang baik, saya orang dekat dengan rakyat, saya orang tegas, saya orang religius. Hanya itu saja. Apa untungnya bagi kita? Bagi rakyat kan tidak ada. Ya kan? Malah ada yang dari ketiga calon itu, ketiganya belum memberikan program, tapi sudah mengangkat dirinya sebagai pemimpin, calon pemimpin yang tidak layak. Kenapa? Karena ucapannya menggambarkan pikirannya. Siapa dia? Mohon maaf, saya respect, saya hormat pada orang tersebut karena dia atau beliau orang baik, cerdas, tapi logikanya mohon maaf, sangat terbalik. Seperti yang saya katakan tadi, rakyat harusnya diedukasi,
apa yang diinginkan oleh rakyat, barulah memilih pemimpin yang menawarkan solusi bagi masyarakat. Bukan soal memilih pemimpin belaka. Nah, ini. Beliau mengatakan, pemilu bukan soal meneruskan. Maksudnya meneruskan pembangunan. Tapi siapa pemimpin 5 tahun ke depan? Ini artinya fatal. Kita disuruh memilih pemimpin dulu. Tapi kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Pemimpin yang mana yang cocok dengan keinginan saya? Fatal. Makanya pemimpin tersebut saya katakan sudah tidak layak, mohon maaf, tidak layak memimpin. Belum apa-apa, sudah nyuruh milih pemimpin. Tapi programnya belum jelas. Ketiganya saja belum jelas, ini malah sudah mengangkat dirinya bahwa yang penting adalah memilih pemimpin, bukan meneruskan. Meneruskan pembangunan. Dia mau apa lagi? Ya kan? Fatal sekali, fatal. Makanya bagi saya jelas orang ini sudah tidak layak. Saya masih punya pilihan dua. Tetapi itu pun saya belum menentukan karena saya bukan memilih orang. Tapi memilih program apa yang mereka tawarkan. Nanti saya pilih sesuai dengan permasalahan hidup saya. Mana yang memberikan penawaran, mana yang terbaik. Paling tidak, itu kan, bagi pembangunan Indonesia, bagi masyarakat yang lain, kalaupun tidak menyentuh kepentingan saya, tapi paling tidak menyentuh kepentingan masyarakat umum. Kalau yang tadi sama sekali tidak layak. Mohon maaf sekali lagi, saya hormat, saya respect. Tapi dari perkataannya dan perkataan itu mewujudkan atau wujud daripada pola pikirnya, isi pikirannya, jelas tidak sesuai, logikanya terbalik. Dan tentu saja didukung dengan data. Beliau pernah memimpin, ya. Apa yang dilakukan oleh beliau ternyata mubazir, banyak yang mubazir. Misalnya, pertanyaan dulu aja lah. Apa kaitannya misalnya kalau mau membantu masyarakat? Apa kaitannya perubahan jalan, nama jalan dengan peningkatan kualitas manusia di daerah itu? Apakah diganti nama jalan kemudian pendapatannya naik? Apakah nama jalan diganti maka anak muda di situ dapat pekerjaan ataupun jadi cerdas? Malah repot harus mengganti KTP, mengganti sertifikat, dan sebagainya. Contoh lain yang mubazir. Apakah diganti nama dari rumah sakit menjadi rumah sehat, kemudian warga di tempat itu sehat semua? Jadi buat apa diganti nama? Percuma. Ya kan? Mubazir. Itu saja udah cukup kelihatan. Sebagai bukti real, fakta di lapangan saja. Masih banyak. Satu lagi aja lah. Ya, yang ketiga. Warga DKI. Beliau mengatakan begitu. Yang jadi masalah warga DKI itu adalah kepemilikan rumah. Mereka banyak yang belum punya rumah. Maka perlu dibantu. Dan yang paling berat bagi masyarakat miskin adalah membayar uang muka. Kita bantu menjadi 0%. Keluar tuh program rumah DP 0%. Saya pikir mau meringankan. Apa yang terjadi? Yang berhak mendapatkan DP 0% adalah bagi mereka yang penghasilannya 15 juta rupiah ke atas per bulan. Terus yang dulu katakan orang-orang miskin bagaimana? Ya kita tahu pendapatan warga DKI itu. UMP-nya saja lebih besar Bekasi kan. Ya sekitar 5 jutaan. Sementara syarat untuk memperoleh rumah DP 0% 15 juta rupiah sekarang ya. 15 juta. Asalnya 7 juta dinaikkan jadi 15 juta rupiah ke atas. Itu bukan orang miskin. Itu kelas menengah. Dari situ ini sebagai pembuktian bagi saya bahwa beliau itu tidak layak. Mohon maaf sekali lagi, ini menyampaikan fakta, ya kan?
dikaitkan dengan apa yang dikatakan dan dia katakan itu adalah buah pikirannya, maka di sini saya berani mengatakan beliau dengan rasa hormat tidak layak untuk memimpin. Kepada para pendukungnya mohon maaf. Ini pertimbangan saya karena bagi rakyat, program rakyat itu yang utama, bukan memilih pemimpinnya. Memilih pemimpin itu nomor sekian. Justru yang harus disesuaikan adalah pemimpin menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Bukan memimpin dulu, pemimpin menyesuaikan dengan keinginan rakyat. Logikanya terbalik. Karena negara ini punya rakyat. Rakyatlah yang memilih pemimpin. Makanya tinggal dua. Saya tidak cenderung ke siapa-siapa karena bagi saya idola-idolaan itu tidak ada. Tinggal dua, itu pun sedang dicari siapa yang menawarkan solusi untuk rakyat. Itulah yang harus dipilih. Bukan karena penampilan, bukan karena sikap ketegasan, gitu kan? Belum. Tapi yang penting sekarang adalah apa yang akan diberikan, atau program apa yang akan dijalankan untuk membangun bangsa, mensejahterakan rakyat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itu yang akan saya pilih. Terima kasih. Sampai jumpa.